Lanjut lagi yang ketiga, itu dari BPJS ataupun dari NPWP. Nah, saya ini adalah mantan dari HRD sebuah rumah sakit di daerah Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran di hari Jumat berkah ini. Kalian lebih kuat mental lagi, lebih semangat lagi tiap hari mendengarkan vlog YouTube saya, makin nambah wawasan dan makin semangat untuk galbay. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang dari mana pinjol tahu alamat rumah dan kantor kita yang asli, padahal kita nggak pernah cantumkan itu di pinjol. Nah, buat kalian yang masih penasaran dan masih bertanya-tanya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita bahas ke pokok pembahasan, saya mau informasikan dulu yang lagi viral di daerah Bantul. Ya, di daerah Yogyakarta ada seorang pria yang nekat menjual motor tetangganya gara-gara mau melunaskan pinjolnya sebesar 3,5 juta. Miris sekali ya, sekarang sudah ditangkap sama polisian karena terkait dengan pelaporan dari tetangganya yang mengatakan motornya itu dipinjam oleh tetangganya untuk mengambil uang di ATM, tetapi sampai 2 hari belum juga kembali. Akhirnya diketahui sudah dijual, dan ini sangat miris hanya untuk melunaskan hutang pinjol. Padahal di daerah Jogja sana pinjol paling banyak digalbay, terutama untuk para mahasiswa. Nih buat teman-teman semuanya ya, kalau kalian terlilit pinjol, mohon untuk cari informasi sebanyak-banyaknya, YouTube, TikTok, ataupun di Instagram, ataupun juga di Facebook, terutama di YouTube lah paling banyak ya, untuk yang memberikan informasi tentang galbay terbanyak. Jadi kalau kalian mau galbay itu gak akan ketakutan, apalagi di wilayah Jogja. DC-nya cuman apa? Sedikit banget teman-teman, paling cuman Kredivo, HCI, kemudian Kredit Pintar, Singa ID, itu saja. Selebihnya hampir random dan tidak ada. Kalaupun ada DC lapangan yang mungkin kalian galbaikan, itu kalian perlu pastikan dulu wilayah kalian itu adalah wilayah yang gampang dijangkau atau enggak. Kalau memang masih jauh dari perkotaan ataupun banyak sekali tetangga kalian yang galbay, ngapain takut? Kalian akan dilindungi, apalagi buat DC yang melakukan keonaran di tempat kalian. Jadi jangan melakukan tindakan nekat yang akhirnya merugikan kalian 2 kali lipat. Percuma ya kan teman-teman ya, bela-bela pinjol, ternyata pinjol itu bisa memenjarakan kalian sendiri akibat dari ketakutan kalian. Ya, oke lanjut lagi deh teman-teman ya. Jadi di sini saya dapatkan pertanyaan-pertanyaan yang selalu aja mampir di Instagram saya ataupun banyak sekali dipertanyakan di media sosial manapun. Jadi ada yang mengatakan dia baru aja galbay, sebelum galbay dia sudah setting HP-nya, tidak memberikan alamat kantor, tidak memberikan alamat rumah yang asli karena alamat domisili dengan alamat KTP sudah berbeda. Tapi kenapa DC bisa tahu? Bahkan ada yang sudah ganti nomor telepon tapi DC-nya bisa tahu, sampai mengatakan, "Mbak, ini HP saya disadap ya Mbak. Mbak kok bisa tahu DC-nya Mbak?" Nih buat teman-teman semuanya ya, saya informasikan dulu ada beberapa pinjol-pinjol yang terbukti bisa mengetahui lokasi kalian, bisa mengetahui alamat terbaru kalian, dan bisa mengetahui tempat kerja kalian yang asli. Catat ya, kalau ada galbay di sini, seandainya dia neror kalian sampai ke kantor tempat kalian terbaru, kalian bisa tahu dan bisa laporkan hal ini kepada OJK karena pinjol yang sekarang ini sedang kalian galbaykan. Oke, lanjut ya. Di sini ada beberapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 pinjol yang memang terbukti dia bisa tahu lokasi terbaru kalian tergini. Yang pertama, itu ada Easy Cash. Lanjut rupiah cepat, kemudian pinjam win-win, lanjut pinjam duit, kemudian GoPay Letter, lanjut lagi Singa ID. Nah Singa ini hanya ada di wilayah Jogja teman-teman ya. Lanjut lagi 360 Kredi, kemudian Aku Laku, dan yang terakhir Kredivo.
Nah, kalau kalian ada galbay di beberapa tempat ini, yang kalian perlu ketahui ya, dari mana DC ini bisa menyadap data-data kalian terbaru, padahal sudah ganti nomor telepon, alamat. Nah, yang perlu kalian waspadai, jika ada aplikasi ini di HP kalian, segera uninstall ataupun hapus riwayatnya di HP kalian. Nah, yang pertama itu adalah Get Contact ataupun Truecaller. Sudah pada tahu ya, sudah sering juga saya jelaskan dari mana DC bisa tahu nomor terbaru kalian ataupun alamat terbaru kalian. Nah, perlu kalian ketahui, Get Contact ini akan menyimpan segala riwayat pencarian nomor kalian, terutama buat yang ganti nomor. Bisa jadi kalian dicatat di riwayat pencariannya itu ataupun di nomor HP teman kalian itu nama kalian dengan alamat terbaru kalian. Contoh, Desi Sutriani, Batam Center. Alamat rumah saya Batam Center. Bisa ketahuan kan ya, Batam Center. Berarti kalau seandainya di alamat KTP saya itu Desi Sutriani, terus alamat lama saya itu di Tanjung Piayu, kalau misalnya tercatat di HP kalian Mbak Desi Batam Center, otomatis Desi akan tahu rumah saya terbaru adalah di Batam Center. Nah, itu bisa ketahuan. Terus lagi bisa jadi tercatat di kontak kalian itu nomor dari teman kalian yang satu pekerjaan. Misalnya Desi Sutriani adanya di line 2 PT Maju Mundur. Nah, bisa jadi teman saya nyata saya di situ. Jadi bisa ketahuan sama DC-nya bahwa saya bekerja di PT Maju Mundur di line 2. Nah, cara untuk meminimalisir DC bisa tahu dengan cara menghapus segala riwayat yang ada di Get Contact. Kemudian kalau seandainya kalian masih mau menggunakan Get Contact, kalian bisa dengan cara mengunci profil kalian, tetapi ini berbayar. Ya, apa salahnya lah ya bayar 10.000, 20.000 biar data dan profil kalian tidak bisa diakses sama DC-nya. Kemudian yang kedua, dari NIK KTP kalian. Nah, kalau dari NIK KTP kalian ini saya tidak bisa memberikan solusi terlalu banyak karena ini berkaitan dengan data pemerintah. Otomatis kalau DC bisa terakses NIK KTP kalian tercatat di PTA, kemudian alamat terbaru kalian tercatat di alamat sini. Nah, kita tidak bisa menghindari karena apa, DC sudah bisa mengakses sampai ke NIK KTP kalian. Lanjut lagi yang ketiga, itu dari BPJS ataupun dari NPWP. Nah, saya ini adalah mantan dari HRD sebuah rumah sakit di daerah Batam. Saya pernah mengakses BPJS karyawan saya, mantan karyawan saya, karena dia keluar dari perusahaan saya tanpa memberikan informasi apapun dan masih punya kendala-kendala di rumah sakit. Nah, akhirnya saya cari tahu alamat terbaru dia itu dari BPJS-nya. Nah, itu bisa diakses oleh orang luar, teman-teman. Jadi kalau dari BPJS emang NPWP, kita tidak bisa memungkiri karena memang itu selalu terupdate, apalagi kalau kalian pindah ke perusahaan yang memang HRD-nya langsung mencatat kalian di perusahaan terbaru kalian. Ya, itu kita tidak bisa menghindari, pasti Desi bisa melacak dari situ. Ya, lanjut lagi yang keempat, itu biasanya dari pembayaran listrik kalian. Kok bisa, Mbak? Iya, kalau misalnya kalian membayar listrik menggunakan GoPayLater ataupun yang menggunakan berbasis dari online seperti aplikasi Dana, kan langsung ketahuan tuh alamat perusahaan kalian dari nomor listrik kalian. Nah, dari situ bisa ketahuan kalau kalian membayarkan listrik di alamat terbaru kalian. Ya, jadi banyak faktor teman-teman ya, tidak bisa hanya satu, apalagi yang mengatakan saya kerja nggak ada BPJS. Nah, coba kalian telusuri, kalian bayar listrik pakai apa, ataupun alamat KTP kalian sudah alamat terbaru atau belum, gitu ya. Dan lanjut lagi yang keenam, dari paket kalian. Nah, ini paket-paket artinya yang kalian beli menggunakan online. Contoh, kalian ada galbay di TikTok Paylater, sementara kalian pernah belanja menggunakan TikTok Paylater ke alamat terbaru kalian. Ya, jadi solusinya bagaimana? Kalian bisa belanja menggunakan nama orang lain, contoh nama adik kalian ataupun nama tetangga yang memang bisa diajak kerja sama. Itu bisa dan pernah terjadi di teman saya. Ya, lanjut lagi yang keenam, yang terakhir, itu dari alamat sosmed kalian. Ya, seandainya kalian galbay, sudah kalian semuanya kunci, ternyata ada satu sosmed yang tidak bisa kalian kunci. Nah, biasanya DC bisa mengakses dari sosmed
yang masih terbuka secara publik. Saat ini kan untuk sosmed yang sudah tidak bisa lagi diakses itu kan langsung dihapus. Misalnya dari Facebooknya langsung dihapus, dari Instagramnya pun untuk yang lama-lama sekarang sudah dihapus. Coba cek lagi menggunakan sosmed terbaru kalian, misalnya kalian ingat namanya dulu adalah siapa gitu, coba cek masih beroperasi atau tidak. Nah itu dia teman-teman ya, dari mana pinjol-pinjol bisa mengakses alamat terbaru kalian atau perusahaan terbaru kalian. Jadi kalau seandainya kalian mau galbay, memang jalan satu-satunya itu adalah harus berani ya. Kalau kalian coba untuk menghindar dari satu tempat ke tempat yang lain, DC akan menggunakan berbagai macam cara untuk mencari kalian dari satu tempat ke tempat yang lain juga. Tetapi kalau seandainya kalian coba untuk menghadapi DC tersebut, kalian bawa santai, berani, dan coba menghadapi yang memang saya tidak bisa bayar, DC hanya akan memfokuskan diri pada diri kalian saja, tidak akan mencari ke tetangga kalian, tidak akan mencari ke kerabat-kerabat kalian ataupun saudara-saudara kalian. Ya kalau seandainya saya tidak siap tapi saya terpaksa harus galbay, bagaimana Mbak? Caranya kalian terus mengedukasi diri kalian, nonton vlog-vlog yang untuk menyemangati diri kalian dan update terus berita terbarunya, biar ketika hari ini kalian galbay, kalian tahu, oh ya update terbaru tentang pinjol hari ini seperti ini. Jadi untuk saya yang galbay di sini saya masih semangat, saya masih aman-aman saja. Nah begitu caranya teman-teman ya. Jadi ketika kalian galbay, kalian tahu diri kalian itu aman sampai kapanpun dan masih hidup sampai hari ini. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga menjadi mood booster, informasi terbaru, kalian lebih semangat lagi dan lebih kuat mental lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.